Secara prinsip kami sangat berbahagia Pak merespon dengan ya betul-betul lah kehadiran Bapak dan kawan-kawan yang tadi saya cerita. Waktu itu saya dengan Bu asisten 3 ini sampai nggak ikut upacara Hari Kebangkitan Nasional. Saya menyampaikan, saya dengan DPR aja saya geser jam 1 karena jam 8 kita sudah stay di sini kan. Aduh, semua dengan orang berbeda udah siapin lah gitu mau kedatangan tamu ceritanya. Tetapi saya biasanya di handphone yang putih ini, saya lihat di mobil, saya lihat, wah ternyata digeser gitu kan. Saya nggak tahu gitu, ternyata dengan Pak Wali, iya katanya tanggal 30. Nah, sehingga kemarin waktu saya acara di masjid dengan Pak Wali, saya mengingatkan, Pak, jangan lupa jam 1, karena itu sudah ada, oh iya, tadi beliau di sisi hari ini beliau ternyata langsung ke BI. Jadi mohon maaf Bu Dini nggak ikut ke BI, tapi nggak apa-apa. Nanti di bawah Bu asisten 3 ini Dr. Evi, dan sebelahnya mewakili Bapeda, ini sekretaris Bapeda ya, Pak Heri ini karena Bu Kaban sakit ya. Tadi pagi sudah stay sebetulnya, saya pikir mau langsung, tapi agak demam, saya bilang ini istirahat dulu. Ini Pak Yuyus juga karena Pak Inspekturnya kan sedang sekolah Pak. Dan yang sebelahnya nih kayak Pak Saddam Hussein gitu kan. Beliau Pak Dadang. Pak Dadang ini kepala DPKAD, jadi Dinas Keuangan dan Aset Daerah, itu juga sama di Bapeda Pak M. Nah ini teman-teman semua sebetulnya bisa mewakili apa yang menjadi ekspektasi, apa sih harapan KPK sekarang ini, ingin melihat bisa jadi kayak benchmarking, bisa dijadikan sebuah contoh lah. Jadi paling tidak untuk kan KPK pencegahan itu lebih kepada membantu kita sebetulnya dari sisi memprotek sesuatu yang dalam tanda kutip kita tidak masuk dalam kategori hal-hal kelompok-kelompok yang masuk perbuatan melawan hukum atau kemudian korupsi dan sebagainya. Sehingga perlu dicari tool, yaitu cara untuk bisa memprotek. Tadi Pak Wali mengatakan dengan Smart City, kota pintar melalui yang berbasis IT, memang saya dari sisi birokrasi ada kemanfaatan. Walaupun apa yang saya bawa betul tadi Pak, saya gaptek Pak. Jadi kalau saya telepon karena jempolnya terlalu besar atau gimana ya. Jadi kadang-kadang wah ini P-nya 2, wah ini salah gitu kan. Yang lebih bahaya kan ini pintunya yang masuk, mestinya masuk ke sini, masuk ke rumah silakan. Nah, saya sering cerita terhadap berbeda memang dengan anak-anak muda yang sekarang Pak. Jadi lebih kepada saya jadi teringat ketika Pak Wali mengatakan bahkan kalau bicara IT itu Singapura kita bisa belajar di situ. Di situ kurang lebih kalau katakan bicara hampir 500 IT, 500 perizinan yang sudah online. Kita hanya berapa? Di bawah 100 gitu kan, ada 60 sekian. Tapi kita mengarah ke sana Pak. Karena memang mereka itu kan makanya disebut dengan generasi Z. Jadi generasi yang kadang-kadang kelihatannya nampaknya sudah lahir aja udah pegang komputer lah gitu kan. Nah, kita kan masuk kategori yang tua-tua ini yang setengah-setengah nih kata beliau-beliau nih. Karena kepala 54 ini sudah senior juga gitu kan. Nggak tahu nih angkatan Pak Heri dan sebagainya. Nah, tetapi semangat Smart City ini justru memberikan inspirasi. Jadi bukan dari sisi percepatan lah, katakan kalau saya mengontrol teman-teman di camat, saya tinggal klik cek oh camat ini sedang apa, oh kepala dinas ini sedang apa gitu kan. Sehingga itu lebih dari sisi efisien. Ketika kita tidak selamanya rapat, karena kadang-kadang ada grup pimpinan. Nah, sehingga kalau umpamanya Bu Evi besok wakili nih karena kami di sini, itu tidak usah harus ketemu Pak. Dengan grup pimpinan, oh tahu nih acara akan dibuka dan sebagainya. Jadi kita rapi seminggu sekali saja dengan Pak Wali, dengan kita. Barangkali ada hal-hal yang tidak. Itu menurut saya satu poin. Kita menggunakan itu ada lebih efisiensi. Yang namanya yang anggaran penyerapan yang baik itu bukan persoalan realisasi, tetapi sejauh mana akuntabilitasnya. Karena Menpan mengukur itu. Jadi Bapak ambilkan saja, tetapi biasanya kalau lihat dari anggaran 80% berasa itu sekarang lebih baik. Tetapi sejauh mana penyerapan itu ketika memenuhi ekspektasi yang tadi katakan akuntabilitas itu diukur yang tadi sampaikan. Nah, kita punya sistem namanya sakit, bukan kita yang menciptakan sakit itu, tapi Kemenpan. Jadi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah itu sakit ya. Nah, dan kebetulan kita juara di Indonesia baru tahun 2015 kemarin diserahkan ya Presiden. Itu juga mulai sebuah proses hampir 1 tahun lebih Pak kami menyesuaikan dengan sakit tadi. Karena
sistem akuntabilitas kinerja yang baik itu secara tidak langsung substansi sakit itu kepada manajer. Kita menjadi percontohan dan menjadi project LKPP. Alhamdulillah kita membangun kayak budgeting sama Pak. Jadi bagaimana tata kelola penganggaran itu sinkron dengan rencana kerja pembangunan daerah. Cuman dulu kalau RKPD itu ada di Bapeda, RKPPS-nya di Padadang ya, Padadang. Nah sekarang kita akan satukan agar supaya antara perencanaan dan penganggaran itu ada sinkronisasi, gitu kan? Nah ini lebih efisien, lebih efektif, lebih efisien dalam rangka pengawasan pengendalian. Hanya saja kalau dengan menggunakan budgeting ini akan lebih baik. Karena apa? Karena tadi dia akan nggak setiap orang bisa mengakses itu. Jadi ada username-nya juga. Hanya beberapa kepala SKPD dan yang kita yang bisa. Jadi tidak setiap orang bisa memasukkan. Makanya di Jakarta ada makluman tuh. Nah, karena Pak Ahok yakin bahwa kenapa ini ada di Dewan dan sebagainya. Dan itu sering terjadi Pak. Nah, oleh karena itu pasti ketika sekarang saya sedang melaksanakan budgeting dari anggaran 2017 juga, ini pasti akan ramai Pak. Pasti kasus Jakarta akan sama dengan imbasnya dengan kita. Nah, tapi Pak Wali sudah mengambil risiko itu dan saya sebagai prajurit kan tetap kenapa tidak gitu ya kita lakukan. Yang paling penting ini demi kebaikan semua karena tadi dengan budgeting. Nah Bandung sebetulnya sudah 6 tahun yang lalu ya BIREM ya sudah 6 tahun yang lalu kita melaksanakan BIREM. Itu adalah Bandung Integrated Resources Management Bandung ya, jadi di BIREM Management. Jadi ada sistem, jadi ada satu sistem yang integrasi antara yaitu tadi sama sebetulnya yang sekarang planning, budgeting gitu kan. Kemudian kita juga mengenal ada hal-hal yang lain, ada musrembang, sama sebetulnya Pak. Cuman lebih karena Pak Wali saya mengatakan polarisasi sistemnya sama dengan DKI tim-timnya gitu kan. Ya sudah saya menyesuaikan. Sehingga kita dengan teman-teman ini satu pintu. Waktu itu BIREM kita ada kelemahan dengan Sinda. Sinda itu lebih kepada sistem yang dikelola di BPKP Pak. Itu nggak sistem yang diciptakan oleh BPKP. Ketika integrasinya tidak susah masuk. Bisa masuk. Sampai karena bahaya username dan sebagainya susah. Nah, pada kita transisi accrual system dari cash basic ini problem. Ya, kita agak kerepotan juga gitu kan. Itu kan orang di Siaga, pokoknya orang berbondong-bondong ingin ke di Siaga Pak dengan PPS 10 kepres itu kan setinggi-tingginya 7 kali jabatan ini kan jabatan yang melekat. Jadi kalau umpamanya taruhlah kepala di Siaga, wah ini paling besar bisa jadi 7 kali 6 aja. 6 kali 5 kan udah 30 juta. Wah lumayan dia sebulan bisa dapat itu gitu kan. Nah, tetapi wajar karena tadi itu merupakan reward karena tugasnya juga menggali pendapatan KP juga. Itu dari makanya anggaran 13 Permen dari 13 2006 ini lebih kepada anggaran yang berbasis kinerja. Kita sepakat terhadap diri saya bilang tapi yang kita rombak yang sekarang ini jangan terjebak bahwa hakikatnya kan budgeting itu hanya bagian dari itu sistem kan yang dibangun, tetapi tidak dalam kerangka memiskinkan orang, tapi harus mensejahterakan rakyat dan mensejahterakan juga saya bilang birokrasinya Pak. Saya komandan dari birokrasi, saya bisa diprotes oleh aparatur sipil negara nih. Saya pikir KPK pun tidak mengajarkan bahwa kita harus bersih kata siapa. Kalau KPK karena gajinya gede-gede, saya kan sering kali bilang Pak, karena apa? Itulah harusnya menjadi jaminan. Kalau Bapak kan ada biaya operasional 2 miliar, bisa jalan ke mana? Kalau kami kan tidak ada biaya operasional. Satu-satunya kehidupan itu adalah ketika ada uang lembur yang dituangkan oleh CPP dan sebagainya. Sehingga formulasi antara urgent politik dan birokrasi ini spesifik Pak. Jadi saya menyampaikan saya sedikit agak curhat juga supaya yang mewakili. Kalau saya diprotes sama teman-teman, aduh Pak, katanya jadi malas juga nih, jadi kenapa? Habis Pak katanya gini, aduh kenalah nanti saya ngomong buat beliau karena bukan dalam kerangka itu, tapi lebih kepada bagaimana pengawasan pengendalian. Dan di situ pasti ada efisien. Kenapa efisien? Karena tidak seluruh SKPD serta-merta menganggarkan yang bukan domain tupoksi. Itu juga tidak efisien. Kan kalau di ranah korupsi kan bisa, itu kan perbuatan melawan hukum. Tugasnya begini gitu
memberikan kontrol semacam tadi di bantuan badan bansos. Pertama saya jadi POT, saya minta ketua inspektorat, karena kepala inspektorat itu kan kebetulan BPKB. Saya bilang kepada inspektorat menjadi ketua tim pertimbangan di badan bansos. Jadi mungkin se-Indonesia baru satu Pak. Saya yang meminta agar supaya pejabat teknisnya dia ada kekuatan moral. Nah, kan setelah zaman dulu kan drop sekali Pak. Pada nggak mau itu. Jadi PPK ada sudah nggak pernah mau. Pada mundur. Waduh, ini kan pemerintah jangan. Nah, sehingga saya dibentuk tim dan saya lapor ke Mendagri. Memang tidak ada di permennya, tapi ini menjadi sebuah muatan tetap. Ya why not? Kalau sesuatu menciptakan protection sepanjang itu untuk kebaikan kenapa tidak? Nah, sehingga yang ada di alur itu kan sampai kepada TAPD ya, kemudian Muslebar dan sebagainya. Nah, saya sebelum hal-hal yang masuk ke TAPD sebagai tim anggaran pemerintah daerah, saya ingin masuk kepada tim pertimbangan pemberian bantuan koridor bansos. Kemudian diperkuat dengan sambil gulungan itu Pak, ada sistem yang diciptakan by address siapa sehingga bisa di klik siapa pokoknya A gitu ya, jurnal. Dia muncul Pak, fotonya nama jurnal dan sebagainya. Kemudian disampaikan oke. Nah, budaya itu justru efektif karena budaya malu itu ternyata ya seperti gimana lah KPK pakai rompi dan sebagainya itu kan menjadi bagian budaya-budaya yang diciptakan dan agak efektif Pak. Dibandingkan aspek jerahnya kepada hal yang sifatnya lebih kepada diwujud gitu kan. Kira itu poin pentingnya kan. Jadi nanti yang ada juga mau sampaikan supaya teman-teman dari KPKD nanti dokter apa yang diinginkan kita akan siapkan, cuman formatnya seperti apa. Baik, terima kasih Pak Seda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan Pak Seda dan Bapak Ibu sekalian. Senang sekali kami bisa datang ke Bandung ya. Sebelum kami mulai Pak, perkenalkan diri dulu Pak ya. Tak kenal maka tak sayang gitu. Tak sayang maka tak cinta ya. Kalau nama saya Adriansa Malik Nasution Pak. Nah, saya agak pakai marga Pak. Nah, panggilan saya sehari-hari Coki Pak. Oh, Coki ya. Coki. Nah, Coki ini kadang kalau kata Mas Dhani Coki Mas Aki ini katanya saya. Saya berempat Pak. Nah, ini ada jagoan-jagoan dari KPK. Ini Mas Dhani ya. Ini Bang Azril sama Mas Tommy ya. Nah, sebetulnya kami udah keliling-keliling juga nih Pak ya terkait masalah benchmarking daripada program. Nah, Bandung sebetulnya termasuk salah satu yang kami sidet untuk dapat kami bawa lah ya. Beberapa daerah sudah kita coba lihat ya terkait masalah beberapa daripada program yang ada, apakah itu mungkin Banyuwangi atau misalnya Surabaya, terus juga Jakarta ya Pak ya. Nah, kalau fokus utama kita sebenarnya 3 hal Pak. Ya, fokus utama pertama terkait masalah aplikasi elektronik untuk penganggaran APBD. Ya, satu itu, yang kedua pengadaan barang dan jasa, yang ketiga perizinan PTSP. Ya, PTSP sudah menggunakan aplikasi. Tadi Pak Sekda sudah singgung Pak Sekda ya, bahwa sebetulnya kita bukan hanya bicara masalah aplikasi data ini, tapi juga kita berpikir juga bagaimana meningkatkan kesejahteraan daripada karyawan. Nah, juga ada yang misalnya saya lihat mereka sudah mulai mencoba untuk membangun sistem seperti macam-macam lah ya. Dulu kan kalau kasus zaman-zaman kita dahulu kan kalau misalnya namanya project ya, setelah misalnya procurement keluarkan SK pasti ada kontrak Pak ya. Nah, dulu kalau manual kontrak itu kan bisa jadi sarang penyamun juga tuh Pak. Nah, kontrak berapa meja itu Pak kan untuk diselesaikan, belum kalau salah dan lain sebagainya. Nah, kedua misalnya payment pembayaran. Nah, ini sama juga nih Pak ya. Nah, payment juga merupakan proses yang dari mulai SP2D dan sebagainya mungkin ada beberapa meja kita lewatin, dan kadang-kadang juga termasuk otorisasi. Oh, ntar dulu nih Pak, kabar keuangan lagi keluar kota dan sebagainya, itu banyak Pak ya. Ya, jadi nah, saya melihat beberapa daerah sudah mulai mengembangkan ya, aplikasi-aplikasi yang sifatnya hanya untuk itu saja, tapi ngefek itu bukan main. Jadi bukan hanya berpikir efisiensi terhadap cost daripada proyek, termasuk juga kita memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Jadi bukan hanya bicara procurement-nya saja, termasuk bagaimana pelayanan pembuatan daripada kontrak, pelayanan pembayaran pun mereka berikan kepada masyarakat. Sehingga pada akhirnya masyarakat sudah terbantu ya. Jadi namanya mereka setuju dilakukan verifikasi, mereka setuju dilakukan review, tapi mereka pun merasa kalau mereka sudah menang, mereka juga dapat sesuatu yang cukup bagus gitu. Nah, inilah sebetulnya yang menjadi saya ingin
keinginan kami Pak Sekda, Bapak Ibu sekalian untuk hadir di Bandung. Ya, kami mendengar juga Bandung sudah banyak mengembangkan, dan malah kemarin saya kata juga nih Pak Sekda, kalau saya baca koran gitu kan, waduh saya kecolongan nih, saya bilang saya maunya Pak Wali Kota ngomongin sama saya, jangan kepada daerah gitu Pak. Maksudnya hibah itu maksudnya. Karena bahasa hibah itu kan secara hukum kan lepas tuh Pak. Iya. Ya, saya bercanda sama teman-teman, harusnya Pak Wali Kota ngomongin sama kita nih, saya bilang hibahnya kepada KPK. Lebih gagah itu saya bilang gitu kan. Tapi nggak apa-apa, 3 apa lupanya baru 5. Dan saya bilang Pak Sekda saya yakin mereka 5 itu baru sekedar menerima sesuatu, tapi belum ada keinginan untuk melakukan sesuatu. Dan menurut saya itu bukan hal yang mudah juga. Banyak contoh di beberapa daerah mereka datang, setelah itu mereka pergi. Gitu. Nah, setuju saya memang KPK harus berperan. Nah, program pencegahan KPK sekarang itu sebetulnya relevansinya ke sana, ke arah ke sana. Jadi fokus kita bicara 3 hal, ya. Penganggaran APBD, barang dan jasa, dan perizinan. Iya, perencanaan penganggaran daripada APBD, ya 4 ya. Nah, ini saja sudah menurut kami Pak, sudah hampir mungkin 60% Pak. Saya pernah mendapatkan suatu angka Pak, penghematan daripada anggaran hampir 20-30% loh Pak. Kalau 3 itu dilakukan secara baik. Sederhananya lagi Pak, seperti contoh misalnya kita bicara PTSP lah. Kan undang-undang udah jelas tuh, bahwa satu badan yang kita bangun, mereka berikan pelayanan, datang satu pintu, namanya itu jendelanya boleh banyak Pak, kan datang selesai Pak. Jadi bukan SKPD-nya mesti dibagi-bagi lagi tuh Pak. Nah, maksud saya sebetulnya kan sudah niatnya kan sudah baik Pak. Sehingga mungkin dari sisi pengawasan juga lebih mudah kita mengawasi. Yang kedua juga konteks daripada berhadapan manusia ini Pak. Yang kabinetnya pada akhirnya kan akan memberikan suatu kemungkinan dikasih korupsi. Nah, aturan sudah ada aja ternyata bukan hal yang mudah Pak. Ya, banyak alasan macam-macam mereka. Dan kemarin terus terang Pak, kami baru dari Sumut Pak ya, di sebuah daerah, itu kita paksa. Kita sudah berani bicara kepada Pak Gubernur Sumut, saya sebut aja Pak. Ya, saya sampaikan, Pak Gubernur saya nggak mau tahu Pak, seminggu ada pergub yang memindahkan seluruh kewenangan SAPD kepada badan. 180-200an loh Pak. Dan itu benar Pak, sampai saya baca diskusi sih Pak, mereka mempertahankan dan sebagainya gitu loh Pak. Dan malah ada yang minta balik Pak. Kebetulan mungkin izinnya sudah dipindahkan, dilimpahkan oleh gubernur ke badan, minta balik kepada SKPD. Begitulah situasi di luar itu. Sehingga pada akhirnya menurut kami udah nggak ada pilihan Pak. Ya, karena buat saya, kalau misalnya ada suatu lembaga daerah yang mempertahankan pola-pola yang seperti ini. Nah, jauh-jauh lah BKPM misalnya Pak. BKPM kan sudah berlomba-lomba itu Pak. Nah kan lucu Pak. Kok BKPM sudah seperti itu saja, malah daerah masih berbuat hal-hal yang seperti ini ya. Nah ini salah satu mungkin yang menjadi sorotan kita. Jadi SKPD, saya pikir udahlah, hanya fokus dalam konteks kebijakan. Terus dalam konteks perizinan, bicara masalah proses, serahkan kepada badan. Dan saya pikir mungkin pimpinan manajemen lebih mudah untuk mengawasi, dan kita pun bisa apa ya. Nah ini salah satu mungkin yang kami akan coba lihat Pak. Jadi mungkin rencana kami ke sini, pertama mungkin kita diskusi dulu Pak Sekda, ya, diskusi terkait masalah kemungkinan dari 4 hal tadi yang utama yang kami akan lakukan. Nah kedua, kemungkinan ada hal tambahan lain Pak, ya, yang mungkin bisa kami coba lihat lah. Nah lihat di sini ada 2 kemungkinan Pak. Pertama kita ngobrol aja Pak, diskusi aja Pak. Yeah. Jadi mau izin Pak Sekda atau Bapak Ibu sekalian SKPD, saya bertemu dengan orang-orang teknis misalnya contoh seperti itu. Dan dari situ akan kita lihat lah ya plus apa yang mungkin yang bisa kita bawa. Masalah itu mungkin cek fisik Pak. Contoh PTSP misalnya Pak. Ya. Mungkin di Bandung seperti apa, bagaimana proses perizinan. Kita lihat bagaimana layout tempat dan sebagainya. Jadi ini sudah pengulangan juga Pak Sekda ya, sudah pengulangan beberapa kali. Dan menurut saya si Bandung sudah layak lah untuk kita jual ke permukaan ya. Nah, kalau yang lainnya Pak Sekda, sebenarnya sih kita mencoba fokus saja Pak Sekda. Dalam artian gini Pak Sekda, saya berpikir Pak, misalnya gini Pak, ada beberapa daerah yang menjadi ikon. Saya pikir udahlah, orang sudah melihat lah, walaupun tadi Pak Sekda, Pak Wali Kota ngomong kan, yang bandingan saya dengan Ibu Risma gitu. Ibu Risma kan sudah 5 tahun lebih gitu kan, saya baru 2 tahun, malah beliau tadi menyampaikan, saya baru mendapatkan suatu ungkapan lah, kalau orang nanya, wartawan nanya, apa perbedaan saya sama Risma, ya dia bilang lah, saya baru tingkat 2, Bu Risma sudah dari subskripsi, dia bilang gitu, sudah 5 tahun. Nggak, maksud saya Pak, itu kita jual. Jadi KPK juga sekarang berfungsi dalam rangka untuk menjual, ya, melakukan fungsi koordinasi terkait masalah
ada loh beberapa daerah yang layak gitu. Nah, tugas kami nantinya menyampaikan kepada mereka kenapa Bandung dibilang layak untuk beberapa hal, kenapa Surabaya dibilang layak beberapa hal, karena memang ada hal-hal yang mungkin tersampaikan komunikasikan. Nah di samping yang lain juga daerah ini kan juga kelasnya beda-beda Pak ya. Khususnya di daerah-daerah tingkat 2 itu kan mungkin ada daerah yang kelasnya mungkin bawah, menengah dan atas. Nah saya pikir kalau seperti Bandung lah Pak ya, Medan itu pasti nggak mau lah Pak. Kalau misalnya dapat program-program yang dimana pertamanya, oh dia malu Pak kan. Saya yakin-yakin ya, udahlah pokoknya contoh aja di Bandung yang sudah ada misalnya contoh. Tapi misalnya kota-kota besar lain, Banjarmasin misalnya, saya pikir mereka nggak mau cari program-program yang sederhana ya. Nah ini positif, menurut ini positif karena mereka berlomba-lomba untuk mencari sumber-sumber yang relatif cukup bagus lah untuk mereka kembangkan. Nah itu Pak Sekda, sudah tujuan kami ke sini, mudah-mudahan saya masih punya hari ini Pak Sekda, dan insya Allah kita cadangkan waktu besok juga ya pagi sampai dengan siang. Nanti setelah mungkin hari ini Mas Dani coba kita jabarkan apa-apa yang kita perlukan. Mungkin besok beberapa tempat perlu kita cek coba ya datang. Dan niatnya bukan ini Pak Sekda, bukan Bapak Ibu sekalian, bukan melakukan pemerintah. Kita hanya melihat, oh seperti ini loh, ya. Terus terang Pak, saya malu Pak, ya. Saya kadang-kadang malu kenapa daerah lain bisa berkembang seperti itu. Kalau saya jauh-jauh Ridwan Kamil Pak, 2 tahun menjabat wali kota, saya pernah Pak Sekda. Dulu Pak Dada dan Pak Sekda saya cerita Pak ya. Itu saya juga ngerjain itu Pak. Yang berapa kali saya manggil ke KPK, Pak Dada saya panggil, semua saya panggil, saya ikut itu Pak. Nah cuma 2 tahun Pak, image bisa berubah. Nah ini kan suatu hal yang membuat orang, saya kenapa nama saya dari dia baru ini ngomongnya, saya pikir suatu hal yang positif gitu. Kenapa beliau bisa yang lain enggak gitu. Apa yang salah dengan proses gitu. Ya Pak ya, banyak orang yang mungkin, saya pikir mungkin kalau saya tanya Pak Ridwan kami, banyak orang seperti saya kok. Tapi kok, ya, nah diberi kesempatan. Nah, berarti ada apa dengan proses yang selama ini yang sudah berjalan? Makanya buat saya Pak, keberhasilan Bandung, keberhasilan Surabaya, udah nggak ada pilihan Pak. Nggak mau dia kita binasakan aja. Saya ngomong gitu loh Pak. Mau Pak, saya ngomong gitu kepada Pak daerah. Bapak tidak lakukan perubahan Pak, udahlah Pak. Kepada sampaikan, yang kekal itu adalah perubahan. Dia kan melakukan perubahan, pasti dia dilintas oleh perubahan. Pak bayangkan daerah-daerah yang sebetulnya mohon maaf ya Pak ya, jangan seperti Bandung Pak, daerah-daerah yang sifatnya itu ribet Pak. Bagaimana meyakinkan mereka untuk berubah, bukan hal yang mudah Pak. Untuk ngajak mereka main komputer aja bukan hal yang mudah ya Pak ya. Nah kemarin juga Pak Menteri kan juga ngomong seperti itu tuh, gaptek sama sekali dan gaptek Pak. Bagaimana komitmen seorang atas pimpinan yang gaptek seperti itu untuk berusaha kepada bawahan. Itu betul, saya yakin Pak. Mungkin besok kita undang banyak orang daerah ke Bandung ya Pak ya. Pasti akan ngomong, Pak bagaimana saya meyakinkan pimpinan saya Pak, mencet aja nggak bisa dan sebagainya. Dan ini kan suatu hal. Nah, saya bilang oke, kalau gitu KPK hadir di situ saya bilang. KPK hadir di situ dan KPK yang akan mendorong agar mereka berubah. Ya, jadi ada 3 hal sebetulnya mereka. Kita bicara komitmen, kita bicara masalah aplikasi per sistem, kita bicara masalah sumber daya Pak. Saya pikir sumber daya berproses Pak. Nah aplikasi sudah ada barangnya Pak. Nah ini Bandung udah mau ambil tuh dihibahkan. Nah itu kan mantap sekali tuh Pak kan. Nah tinggal komitmen Pak. Nah komitmen itu sampai kan ya Pak. Boleh buat. Kalau kita dewer, kita tarik gitu Pak. Kalau dulu kita patahkan juga. Bercandanya begitu Pak Sekda. Saya fair aja Pak. Saya kemarin kami ke Sumut. Saya bercerita nih Pak. Itu teman-teman ikut semua ke Sumut. Kita tuh 9 orang tim. Jadi kami itu punya program namanya pencegahan, penindakan, terintegrasi. Ada 6 provinsi yang kami sasar nih Pak. Yang paling utama, pertama adalah Sumut, kedua adalah Riau, ketiga adalah Banten, keempat adalah Papua, Papua Barat, dan Aceh. Yang 3 terakhir itu sebetulnya bukan karena konteks penindakan ya Pak, tapi lebih kepada masalah sisi kondisi wilayahnya lah. Tapi kalau yang namanya Riau, yang namanya Banten, yang namanya Sumut, udah jelas Pak. Masing-masing itu udah hat-trick semua Pak. Kan Gubernur Riau udah 3 loh Pak. Terus Gubernur Sumut 2,5 udah hampir tuh Pak. Ya. Nah, Banten sudah kemarin Pak. Nah, maksud kami emang kita sudah agak setengah maksa. Kita bawa penindakan Pak ke sana dan mereka tahu tuh Pak siapa-siapa yang mereka periksa itu Pak. Nah, cuma Sumut Pak lengkap Pak. Ada DPRD-nya juga, ada pengacaranya juga, macam-macam kena semua itu Pak kan. Jadi maksud kami sebetulnya style itu sudah setengah maksa gitu Pak. Jadi kalau orang melihat sebetulnya KPK itu sudah setengah maksa. Tapi apapun alasannya Pak, kalau mereka bilang nggak bisa, Bandung bisa itu 2 tahun saya bilang. Oke lah, kita belum bicara sempurna.
tapi ada yang sudah bisa dijual gitu loh. Medan tuh Bapak lihat tuh Pak, aduh sedih Pak, Bapak mainlah ke Medan sekali Pak. Satu saya ajak saya ke Medan deh. Saya aja orang Medan nih Pak, malu saya ke Medan itu Pak. Sedih Pak. Masa Medan nggak bisa ya setengahnya kayak harus perempat Medan itu seperti Surabaya lah, atau seperti Bandung lah gitu. Macet sama-sama macetnya Pak kan. Tapi itu nggak ada. Nah ini kenapa gitu? Nah, jadi emang ada pilihan Pak, kembali pada komitmen. Nah komitmen inilah yang kami akan pegang nanti Pak. Ya macam-macam udah lah Pak. Kita selesaikan aja Pak kan. Jadi sekarang itu Pak, mohon maaf nih Pak, seperti Gubernur Sumut, Gubernur Riau, kita tanya kemana Pak? Ya ikut belajar ke sono, ya ikut belajar ke sono, ngikut Pak. Apa boleh buat? Karena kalau nggak digituin, pada akhirnya adalah ya mungkin ya cepat atau lambat gini Pak. Jadi kalau bicara masalah konteks daripada SKPD itu sudah berantakan Pak. Jadi betul-betul kita kawal. Nah kawal akan gunakan dalam rangka untuk mengamankan dalam arti yang baik. Kita masuk ke Sumut Pak, sekarang orang udah nggak berani lagi Pak, sembarangan datang, wartawan udah nggak berani minta lagi tuh Pak. Atau misalnya proyek-proyek udah mulai tuh Pak, kita tongkrongin Pak, hampir 2 minggu sekali Pak main ke Sumut Pak. Nanti Pak pada saat lelang Pak, kita tongkrongin lelangnya Pak. Kita duduknya Pak kayak geger gitu, boleh buat. Habis tuh nggak begitu Pak, sedih Pak rasanya Pak. Jadi oke lah kita mulai dengan cara-cara seperti itu. Nah mudah-mudahan ini ke depan akan lebih baik. Nah saya pikir kita perlulah figur-figur seperti Pak Wakil, Pak Wali Kota itu Pak ya. Tapi ternyata kan beliau nggak mungkin dipecah 5 juga Pak. Nah ini mungkin yang perlu menjadi pertimbangan, dan saya berharap Pak Bandung menjadi ikon Pak. Ya Bandung menjadi ikon kota khususnya, yang nantinya kami akan jual. Ya, kalau saran kami nanti gini Pak, mungkin hibah itu, mohon izin Pak Ketua, mungkin hibah atau apapun alasannya, kita buat Pak pertemuan dengan pimpinan, serahkan kepada KPK source code. Nah cuman kan source code ini kan harus hati-hati juga nih Pak, karena gini Pak, ternyata ada juga Pak yang ini Pak, yang saya dengar di luar, yang relatif agak khawatir. Ya contoh Pak, kayak programmer yang membuatkan program ini Pak, ini sebetulnya kan kemampuan intelektual mereka Pak. Wah kalau dihibahkan kepada KPK atau dihibahkan, hilang dong kesempatan saya, hilang dong proyek. Contoh seperti itu Pak ya. Nah nanti kita lihat lah itu. Nah ini salah satu mungkin yang sudah muncul, termasuk yang isu mengenai Bandung Pak. Jadi pada saat Pak Wali ngomong hibahkan ke 5 kota Pak, itu yang teriak tuh bagian lainnya Pak. Wah hilang nih, jatah gue hilang nih. Tapi oke lah, ini kan tujuannya buat republik ya Pak ya. Makanya mungkin nanti kita perlu sampaikan kepada masyarakat bahwa hibah itu bukan komersial gitu. Jadi misalnya contoh KPK misalnya Pak, kita undang misalnya pejabatnya Pak. Nah lakukan misalnya acara kita media. Jadi mereka juga bisa melihat bahwa satu hal yang positif untuk bersama. Nah, apalagi sekarang juga pemerintah sudah punya program perbaikan kemarin Pak. Ini mungkin bagaimana caranya KPK bergandengan tangan nih Pak dengan Bandung nih Pak. Kita angkat ke permukaan. Yuk, mau belajar nih loh. Bandung punya tawaran sebagai berikut. Nah, mainlah ke Bandung, silahkan buatkan yang mau dengan Bandung. Mungkin dia belajar juga di Bandung, tapi gini Pak Sekda, nah ini bagus dimasukkan dari Pak Heri tadi. Saya bawa sebuah daerah ke tempat lain Pak untuk belajar Pak, itu seleksi orangnya Pak. Nggak ada itu namanya semua SPGD berangkat itu Pak, nggak ada. Ini kita bicarakan aplikasi elektronik. Yang berangkat itu adalah misalnya contoh, yang wajib itu adalah programmer misalnya dengan analis. Nah yang tidak audit misalnya SKPD nggak perlu semua juga saya bilang. Yang pihak yang terkait aja misalnya apa? Kita bicara mungkin Bapeda, kita bicara mungkin ULP, perlengkapan. Nah kita ya Pak. Jadi pada akhirnya itu ada itu seleksi, ya. Nah jadi maksudnya itu ya mungkin menjadi 40 orang, 30 orang. Tapi satu hal saya yakin yakinnya pada saat kami mulai mengatakan bahwa Bandung layak untuk kita gunakan, pasti banyak orang ada katakan. Ya, jadi mungkin monggo silakan MOU dengan Pak Wali. Nanti mungkin setelah itu pada saat mereka sudah mulai berpikir implementasi program, hubungan sama KPK nih Pak, supaya mereka serius. Kita buatkan rencana aksi nih. Oke, bulan pertama ngapain, bulan kedua ngapain, bulan ketiga ngapain. Kita kan itu pakai duit itu Pak ya. Nah itu maksudnya. Jadi skenario itu akan coba akan kembangkan nanti, sehingga pada akhirnya mungkin hasilnya akan jauh lebih baik. Mungkin itu aja Pak Sekda, Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu. Saya terima kasih juga Pak Tuki. Ya, saya Pak ya. Siap. Saya senang juga kan jadi Bandungnya ke Kota bagus.